Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 50. Halaman 50. Baris ke-15. Mudah-mudahan halamannya sama. Pak Abi coba lihat dulu sama enggak? Enggak, takut cetakannya beda. Mungkin beda, mungkin coba bawa sini dulu. Halamannya beda, nyarinya pusing. Ya pakai itu aja. Dicariinnya nggak di sini. Halaman 50. 15. Ya, baris ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man takallafa, barang siapa yang memaksakan diri, al-hajja, pergi haji, syauqan, karena rindu, ila baitillahil harami, ke Baitullah al-Haram. Jadi ada orang yang memaksakan diri, dia ingin ke Baitullah, dia ingin berangkat haji karena rindu Baitullah, wahirson, dan berkeinginan keras, ala iqamati hadhil faridati, untuk melaksanakan kewajiban ini,
min dinillahi, dari agama Allah. Walaisa yastati'u, dan dia tidak mampu, min kullil wujuhi, dari segala arah. Fa imanuhu akmalu, maka orang itu adalah orang yang imannya sempurna. Wa sawabuhu a'zamu, pahalanya lebih besar. Wa adzalu, dan lebih banyak. Walakin, tetapi, nah ada tetapinya. Jadi kalau dia sanggup, padahal nggak mampu, padahal nggak wajib, sanggup, laksanakan. Walakin, tetapi, bisyarti, dengan syarat, ay Allah yudayyi'a, tidak menyia-nyiakan, bisa bagi zalika, dengan sebab hal itu, syai'an, sedikit pun, min huquqillahi ta'ala, dari hak-haknya Allah Ta'ala. Jadi dengan syarat tidak ada hak Allah yang dia langgar, tidak ada kewajiban Allah yang dia langgar. Misalkan dia perlu ngasih nafkah, lalu tidak ngasih nafkah, itu dosa, maka itu bukannya pahala, malah berdosa. La fi safarihi, tidak dilanggar ketika berpergiannya. Wala fi watonihi, dan tidak melanggar hak Allah di dalam tanah airnya. Jadi ketika berpergian dia tidak melanggar hak Allah, ketika di tanah air dia tidak melanggar hak Allah. Wa illa, jika dia tidak bisa, karena asiman, maka orang itu berdosa. Wa fi harajin, dan di dalam pelanggaran kepada Allah. Jadi kalau dia tidak mampu, nekat pergi haji, ternyata hak Allah tidak ada yang dilanggar, itu tanda imannya kuat. Tetapi manakala ada hak Allah yang dilanggar, maka dia hukumnya berdosa dan di dalam pelanggaran kepada Allah. Mislu, contohnya, ayyusafiro, dia berpergian, wayatsruku, dan meninggalkan, man faradallahu ta'ala alaihi nafaqatahum, orang yang Allah wajibkan memberi nafkah kepada mereka. Jadi dia pergi haji, meninggalkan orang yang harus diberi nafkah. Do'iina, dia menyia-nyiakan, la syai'alahum, tidak ada harta buat orang tersebut. Jadi tidak ada harta buat istri, tidak ada uang buat anak, lalu dia pergi haji, maka dia berdosa pergi hajinya. Jadi nggak boleh kalau ada yang perlu dinafkahi, lalu dia pergi haji sehingga terlantar anaknya, sehingga terlantar istrinya, maka hukumnya berdosa. Au yakunu fi safarihi muttaka'an, atau ketika berpergiannya dia mengandalkan ala mas'alatin nasi, dari minta-minta kepada manusia. Jadi dia nggak punya duit, keluarga sudah dipenuhi, dia pergi haji, tapi mengandalkan minta-minta kepada manusia, pengen dikasih, biar kebutuhannya tercukupi lantaran mengandalkan manusia, maka hukumnya berdosa juga. Wa mashghulul qalbi, hatinya sibuk, bitasyawufi ilaihim, dengan melihat kenikmatan manusia. Jadi dia melihat orang lain banyak nikmat, orang lain bisa belanja, dia mikirin harta orang lain ketika pergi haji, maka dia berdosa. Harusnya nggak usah pergi haji, nabung aja yang banyak, kemudian ketika cukup, buat keluarga cukup, buat berangkat cukup, baru dia tanpa mengandalkan minta-minta kepada manusia. Kalau dia mengandalkan minta-minta kepada manusia, hukumnya haram. Kalau dia mengemis di perjalanan, hukumnya haram. Kalau dia cukup tetapi anaknya terlantar, juga haram berangkatnya. Jadi berdosa orang tersebut meskipun kelihatannya ibadah, kelihatannya pergi haji.
Biasanya orang Betawi itu jual tanah, boleh saja jual tanah, keluarga dicukupi, uangnya masih lebih, lalu berangkat haji, lalu rumah yang lainnya masih ada, nah itu boleh seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang buat untuk keluarga, hukumnya haram. Au yudayyi'a, atau menyia-nyiakan, bisa bagi safari dengan sebab berpergiannya, syai'an minas shalawatil maktubati, sedikit dari sholat yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau dia berpergian karena nggak punya biaya, menyebabkan sholat 5 waktu ada yang terlantar, maka hukumnya haram pergi hajinya. Dia jalan kaki lalu sengsara, ketika sengsara dia meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, maka pergi haji dengan nekat sehingga hak Allah ada yang terlantar, maka hukumnya haram. Au yaqa'u fi syai'in minal muharramati, atau dia jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dia berangkat haji, dia melakukan yang diharamkan oleh Allah biar dapat duit, biar hajinya selesai, itu juga hukumnya diharamkan oleh Allah. Jadi misalkan ada orang sendiri, gak punya keluarga, gak punya tanggungan, lalu dia punya duit pas-pasan cukup. Sebenarnya menurut Allah dia tidak wajib, menurut Allah dia tidak wajib untuk makan, lalu makannya dia puasa, yang penting bisa berangkat. Lalu nggak ada hak Allah yang terlantar, nggak ada hak orang yang terlantar, maka itu imannya kuat. Tapi umumnya enggak, umumnya adalah ada hak orang lain yang terlantar, menyebabkan dia pergi hajinya berdosa. Kalau selama perjalanan dia puasa untuk menghemat biaya, kemudian dia melakukan ibadah kepada Allah, tidak ngiri kepada orang yang beli oleh-oleh, tidak ngiri kepada sekelilingnya, dia tetap fokus ibadah, nah itu tanda imannya kuat, itu boleh. Meskipun dia menurut Allah sebenarnya belum wajib, itu tanda imannya kuat. Tapi kalau ada orang lain yang terlantar, ada hak Allah yang terlantar, pergi hajinya haram. Padahal itu ibadah, tapi kalau memaksakan diri menyebabkan orang lain sengsara, itu hukumnya haram. Famasaluman, perumpamaan orang yusafiru ilal haji, yang pergi haji ala hadzal wajhi, dengan cara ini, faqad wassa'allahu lahu, padahal sungguh Allah telah meluaskan baginya, fi tarkihi, untuk meninggalkan ibadah haji, haitsu lam yakun mustati'an, karena dia tidak mampu. Perumpamaannya adalah masaluman, seperti orang yu'ammiru, yang membangun qasran, sebuah gedung, wa yuharribu misron, dan menghancurkan suatu kota, dan menghancurkan kota. Jadi bangunan-bangunan kota dihancurkan untuk membangun sebuah gedung, maka orang tersebut adalah perumpamaannya seperti itu. Dia mau ibadah tapi keharaman jadi dilakukan, lalu kewajiban-kewajiban yang lain jadi ditinggalkan. Artinya dia pergi haji tapi berdosa, karena anak terlantar, karena istri terlantar, tidak ada biaya, dan lain sebagainya. Nabbahna, kami memperingatkan, ala zalika, atas hal itu, li'anna katsiran minal amati, karena kebanyakan dari orang awam, yusafiruna, pergi berangkat haji ala hadzal wajhi, dengan cara ini. Jadi ada orang awam yang melakukan pergi haji dengan cara ini. Saya kan tamunya Allah, nanti juga diistimewakan oleh Allah. Keluarga mah urusan ntar, yang penting saya berangkat. Nah itu nggak boleh, keluarga dicukupi. Mengenai sudah dicukupi tetap terlantar, itu nggak dosa. Tapi kalau nggak dicukupi kebutuhannya, tidak ditinggali uang, lalu dia nekat nggak punya duit, maka itu hal yang dilarang oleh agama kita, dan itu tidak diperbolehkan.
Wa yazunnuna, mereka menyangka, annahum, bahwa mereka yataqarrabuna ilallahi ta'ala, sedang mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, bihaji baitihi, dengan pergi haji ke Baitullah, wa hum fi ghayatil bu'di anhu, padahal posisi mereka sedang berada di dalam jauh, puncaknya jauh kepada Allah. Jadi sebenarnya dia sedang jauh dari Allah lantaran memaksakan ibadah haji, anak-anaknya terlantar, sholat 5 waktu dia terlantar, atau dia melakukan yang diharamkan oleh Allah untuk bisa berangkat. Nah itu padahal dia sedang jauh dari Allah, dan dia menyangka sedang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi haji itu nggak boleh dipaksakan, karena menyebabkan hak Allah, hak orang lain ada yang terlantar, dan menyebabkan suatu dosa. Li'annahum, karena mereka lam yadkhulu, tidak masuk, al-amro, suatu perintah Allah, min babihi, dari pintunya. Jadi dia tidak melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ketetapan Allah, dan itu malah merusak, hadirin sekalian. Maka pergi haji mampu wajib, tidak mampu jangan memaksakan diri. Wa idza kana hadza fil hajjil mafrudati, jika ini adalah untuk haji yang diwajibkan, fa'lam, maka ketahuilah, annahu yakunu fil haji, bagaimana dengan haji allazi laisa bimafrudin, dengan haji yang tidak diwajibkan, a'zamu, maka lebih besar, harajan, dosanya, wa aksaru, dan lebih banyak, tasdidan, ancamannya. Jadi kalau hajinya yang diwajibkan saja tidak boleh menterlantarkan hak Allah dan hak manusia, apalagi haji yang disunahkan. Haji yang disunahkan itu haji yang kedua, haji yang ketiga, haji yang setelah haji pertama itu namanya haji sunnah. Dia pergi haji boleh, atau sunnah dapat pahala, dia tidak pergi haji tidak berdosa. Nah untuk haji sunnah, dia udah pernah berangkat haji, hajinya sah, lalu dia memaksakan pengen banget pergi haji, lalu menelantarkan keluarga, lebih haram lagi, lebih dilarang lagi oleh agama, hadirin sekalian. Wa kalamuna hadza fi haqqil ajizid dha'ifi, perkataan kami ini adalah untuk haknya orang yang tidak mampu dan orang yang lemah. Jadi ini adalah perkataan buat orang yang tidak mampu dan orang yang lemah. Mengenai orang yang mampu lalu tidak mendaftar, tidak berangkat pergi haji, itu juga hukumnya berdosa, dan dosanya juga besar. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya adalah tentang orang yang mampu lalu tidak pergi haji, itu hukumnya dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.